Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan masa remaja Rasulullah, perjalanan perdana beliau ke negeri Syam untuk berdagang secara mandiri, serta kejadian-kejadian unik yang menyertai perjalanan beliau, dan juga pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bagaimana kelengkapan kisah tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Ketika Rasulullah remaja menginjak usia 20 tahun, di Mekah terjadi peristiwa Perang Fijar. Perang yang meletup antara kabilah Quraisy bersama Bani Kinana melawan Qais dan Ailan. Beliau pun ikut turut dalam berperang dengan paman-pamannya dan bertugas menyiapkan anak panah untuk mereka. Pasca kemenangan kabilah Quraisy dalam peperangan tersebut, disepakatilah sebuah perjanjian yang diabadikan dengan istilah Halful Fudul. Bertambahlah pengalamannya dalam masalah diplomasi dan negosiasi. Sedemikian terkesannya, beliau berkata setelah diutus menjadi Rasul, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an perjanjian yang lebih aku sukai daripada unta merah. Dan sekiranya aku diundang pada momen yang sama pada hari ini, tentu aku akan memenuhinya." Menjelang usia dewasa yang matang, Rasulullah semakin menekuni dunia bisnis. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum menyebutkan, dalam berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh kalangan pedagang sebagai representasi nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri, hingga gelar Al-Amin melekat padanya di usia remaja. Rasulullah kemudian diberikan kepercayaan oleh pamannya untuk berdagang secara mandiri bersama As-Sa'ib bin Abu Sa'ib yang merupakan rekanan terbaik. Mereka tidak pernah saling mencurangi dan saling berselisih, partnership yang saling kooperatif demi suksesi ekonomi. Reputasi Rasulullah dalam berdagang ke Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota pedagang lainnya di Jazirah Arab mengangkat pamornya, hingga Sayyidah Khadijah yang kala itu berpredikat wanita paling kaya tertarik bekerja sama dengan beliau. Sejenak kita mengenal sosok Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Suatu hari mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca seraya bersabda kepada para sahabatnya, "Allah tidak pernah memberikanku wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, dia sendiri yang percaya. Ketika semua orang mendustakan diriku, dia sendiri yang menerimaku. Ketika manusia berlarian dariku, ia mendukungku, baik ketika ada maupun tiada. Dan Allah mengaruniakanku putra-putri bukan dari yang lain, melainkan darinya." Ibnu Ishaq berkata, Khadijah adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunda Sayyidah Khadijah bernama Fatimah bin Zaidah bin Rawaha bin Hajar bin Abd bin Ma'ish bin Amir bin Lu'ay. Zubair bin Bakar berkata, di masa zaman jahiliyah, Sayyidah Khadijah dijuluki At-Tahiriyah, artinya seorang wanita suci. Pernikahan pertama beliau bersama Abu Hallah Malak bin Nabash bin Zarrarah At-Tamimi, dan dikarunia anak yang bernama Halah dan Hindun. Keduanya merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hindun menjadi seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah suami pertamanya wafat, beliau menikah kembali dengan pemuka Quraisy yang bernama Atiq bin Aid bin Abdullah Al-Makhzumi. Tapi dalam mengarungi rumah tangga dengan suami keduanya, Sayyidah Khadijah memiliki banyak ketidakcocokan hingga akhirnya mereka bercerai. Dari pernikahan kedua ini, Sayyidah Khadijah sempat melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Hinda. Dari putrinya ini, keturunan Sayyidah Khadijah menyebar di Madinah yang dikenal dengan nama Bani Tahirah. Tapi keturunan tersebut terputus. Sayyidah Khadijah lahir di Mekah sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Beliau banyak mendengar kisah para nabi dan belajar tentang agama dari sepupunya pendeta Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza.
ia adalah pemeluk agama Nasrani yang saleh yang memahami isi Alkitab dengan baik. Pada suatu malam, Sayyidah Khadijah duduk di rumahnya setelah melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau beristirahat di ranjangnya dan tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat matahari yang sangat besar turun dari langit kota Mekah untuk menetap di rumahnya, menutupi seluruh sudut rumah beliau dengan cahaya dan silaunya. Ketika fajar mulai menyingsing, beliau pergi ke rumah putra pamannya, Pendeta Waraqah bin Naufal, agar ia bisa mendapatkan arti dari mimpinya semalam. Pendeta Waraqah bertanya penuh kebingungan, "Apa yang membuatmu datang sepagi ini, wahai putri pamanku?" Kemudian Sayyidah Khadijah menceritakan mimpinya semalam. Pendeta Waraqah menyimak semua perkataan Sayyidah Khadijah dengan serius. Tatkala Sayyidah Khadijah selesai menceritakan mimpinya, dengan wajah berseri, Pendeta Waraqah berkata, "Kabar gembira wahai anak pamanku. Kalaulah Allah membenarkan mimpimu, pasti cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu." Perasaan senang merasuk di dalam hati Sayyidah Khadijah, karena kelak beliau akan bersuami seorang nabi, manusia paling mulia di muka bumi. Maka apabila ada pemuka Quraisy yang melamarnya, beliau selalu membandingkan dengan mimpi yang dialami dan tafsir mimpi yang dikatakan sepupunya. Hingga beberapa saat kemudian tidak juga muncul sifat-sifat penutup para nabi dari orang-orang yang melamar beliau. Maka dari itu, Sayyidah Khadijah menolak dengan halus lamaran mereka. Hingga suatu saat, Sayyidah Khadijah mendengar kabar kejujuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengirim utusan untuk menawarkan kerjasama. Di dalam buku yang berjudul Khadijah, The True Love Story of Muhammad, mengisahkan suatu hari Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya dari kalangan Arab. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tertarik menjadikan pemuda itu sebagai partner bisnisnya. Sayyidah Khadijah pun memanggilnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran Sayyidah Khadijah dengan senang hati. Pekerjaan pertama Rasulullah ialah memimpin kafilah dagang milik Sayyidah Khadijah ke negeri Syam, dibantu Maisarah, seorang budak laki-laki Sayyidah Khadijah yang turut serta dalam rombongan tersebut. Menurut Maisarah, sepanjang bersama pemuda bernama Muhammad ini, ia melihat keluhuran akhlak, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi yang tidak ia dapati dari pedagang manapun. Rasulullah selalu bersikap jujur dan tidak menutupi cacat pada barang dagangannya. Apabila kondisinya bagus, maka ia akan mengatakan bagus. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, Rasulullah juga menggunakan standar harga yang berlaku di masyarakat dalam menentukan harga jual barang dagangannya, tidak mengambil banyak keuntungan yang tak wajar. Proses tawar-menawar harga pun tak jarang dilakukan Rasulullah dengan teknik komunikasi yang santun kepada calon pembeli. Sifat Rasulullah yang teramat tampak yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Selain itu, Maisarah juga menuturkan keanehan selama perjalanan, yaitu kumpulan awan yang senantiasa berada di atas kepala Rasulullah untuk melindungi beliau dari sengatan panas matahari. Di samping itu, wajah Rasulullah senantiasa meneduh siapapun yang memandangnya. Ibnu Ishaq berkata, dalam perjalanan membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di naungan pohon dekat rumah ibadah salah satu rahib. Rahib tersebut mendekati Maisarah dan bertanya, "Siapa laki-laki yang berhenti di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Orang tersebut berasal dari Quraisy, penduduk tanah haram." Kemudian rahib kembali berkata, "Tak ada seorang pun yang bernaung di bawah pohon itu kecuali seorang nabi." Setelah merampungkan aktivitas bisnisnya di Syam, kafilah Rasulullah pulang ke Mekah. Setibanya di kota Mekah, Maisarah menceritakan semua kejadian aneh yang dilihat selama di perjalanan kepada tuannya Sayyidah Khadijah. Kejadian awan yang selalu menaungi Rasulullah di saat panas terik dan perkataan rahib tentang kenabian. Ibnu Ishaq berkata, Sayyidah Khadijah menceritakan semua perkataan budak laki-lakinya Maisarah kepada sepupu beliau, Pendeta Waraqah. Pendeta Waraqah pun berkata, "Jika ini benar, wahai sepupuku Khadijah, sesungguhnya Muhammad adalah nabi untuk umat ini. Aku tahu percis bahwa umat ini akan mempunyai nabi yang ditunggu kedatangannya. Namun, aku tidak tahu persis kapan masa itu akan datang." Setelah mendengar penjelasan sepupunya Pendeta Waraqah, teringatlah Sayyidah Khadijah
akan mimpinya dulu dan tafsir mimpi yang juga diberikan oleh sepupunya pendeta Waraqah bahwa kelak ia akan mempunyai suami seorang nabi. Apakah orang yang selama ini ia tunggu adalah Muhammad? Rasa bingung dan ragu berkecamuk di dalam batin Sayyidah Khadijah. Di dalam pilunya kebingungan dan keraguan, sahabat Sayyidah Khadijah yang bernama Nafisah binti Munabbih datang dan menemuinya. Mereka duduk bersama dan berbagi cerita sehingga beliau bisa mengeluarkan segala isi hatinya kepada sahabatnya. Nafisah berusaha menenangkan kepanikan sahabatnya dan menenteramkan pikirannya. Kemudian Nafisah bergegas pergi ke rumah Abu Thalib untuk menemui Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?" Beliau menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa." Lalu Nafisah berkata kembali, "Jika engkau diberikan kecukupan dan diminta untuk menikahi seseorang yang memiliki harta, kecantikan, kehormatan, dan kecukupan, apakah engkau akan menerimanya?" Kemudian beliau menjawab, "Siapakah dia?" Secara langsung Nafisah menjawab, "Khadijah binti Khuwailid." Beliau berkata, "Kalau ia setuju, maka aku menerimanya." Lalu Nafisah pergi ke rumah Sayyidah Khadijah untuk memberikan kabar gembira, sedangkan Rasulullah pergi menemui paman-pamannya mengabarkan keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Maka pada hari yang sudah ditentukan, paman beliau Abu Thalib dan Hamzah serta yang lainnya pergi menemui paman Sayyidah Khadijah, Amr bin Asad, untuk mengkhitbah Sayyidah Khadijah. Pernikahan ini terjadi setelah 2 bulan Rasulullah kembali dari berdagang ke negeri Syam. Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih karya Muhammad Quraisy Shihab tahun terbitan 2018, berikut khutbah lengkap Abu Thalib saat meminang Sayyidah Khadijah untuk keponakannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail, dan berasal usul dari Ma'ad serta unsur kejadian dari Mudhar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumahnya yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia. Selanjutnya, anak saudaraku ini Muhammad adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kendati dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah siapa yang hadirin tidak kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah binti Khuwailid dan bersedia memberi mahar dari harta milikku yang jumlahnya secara tunda sekian dan kontan sekian. Di samping itu, dia demi Allah sungguh bahkan menjadi berita penting dan peristiwa agung, tambahnya. Khutbah lamaran yang disampaikan Abu Thalib tersebut dibalas oleh Amr bin Asad. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Waraqah bin Nawfal yang menyambut khutbah Abu Thalib tersebut. Kata Waraqah, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkari keutamaan saudara-saudara. Tidak juga seorang pun bisa menampik kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku, wahai masyarakat Quraisy, bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad putra Abdullah dengan mas kawin 400 dinar. Setelah mendengar perkataan Waraqah, Abu Thalib mengatakan bahwa dirinya senang bila paman Sayyidah Khadijah, Amr bin Asad, juga ikut berkhutbah untuk menikahkan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, kata Amr bin Asad yang disaksikan para pemuka Quraisy. Dengan demikian, maka Rasulullah dan Sayyidah Khadijah resmi menjadi suami istri. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah SAW memberi mahar kepada Sayyidah Khadijah sebanyak 20 ekor unta yang masih muda. Tatkala akad sudah sempurna, disembelihlah hewan-hewan sembelihan dan disebarkan kepada orang-orang fakir. Ada beberapa pendapat di kalangan para ahli sejarah mengenai usia Sayyidah Khadijah ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Yang masyhur di antaranya yaitu pendapat yang mengatakan beliau menikah pada usia 40 tahun
dan ada pendapat yang mengatakan beliau menikah pada usia 28 tahun. Pendapat yang menyatakan 40 tahun berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqah Al-Kubra. Muhammad bin Umar Al-Waqidi menuturkan kepadaku, Al-Munzir bin Abdullah Al-Hizami menuturkan kepadaku dari Musa bin Uqbah dari Abu Habibah Maula Az-Zubair. Ia berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah ketika Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Riwayat ini lemah karena Muhammad bin Umar Al-Waqidi statusnya matruk. Pendapat yang menyatakan berusia 28 tahun berdasarkan riwayat Hisham bin Muhammad bin As-Sa'ib menuturkan kepadaku dari ayahnya dari Abu Sillah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Khadijah berusia 28 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Riwayat ini juga lemah karena Hisham bin Muhammad bin As-Sa'ib statusnya matruk, dan para ulama mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang menggambarkan dengan jelas tentang usia Sayyidah Khadijah ketika beliau menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri merajihkan pendapat yang menyatakan berusia 40 tahun. Lalu tibalah saat yang bahagia, waktu di mana Sayyidah Khadijah melahirkan seorang putra yang diberi nama Qasim, nama yang membuat Rasulullah diberi kunyah Abu Qasim. Kemudian setelah itu diikuti oleh keturunan yang penuh berkah dengan lahirnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah, yang semuanya lahir sebelum kenabian. Setelah kenabian, lahirlah seorang putra yang diberi nama Abdullah. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, Ibnu Abbas menyebutkan putra-putri Rasulullah dari seorang wanita suci yang subur, Khadijah radhiyallahu anha. Kedua anak laki-lakinya bernama Qasim dan Abdullah, sedangkan keempat anak perempuannya dinamai Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua anak laki Rasulullah wafat sejak masih kecil, sedangkan anak perempuan beliau semuanya menemui masa Islam. Mereka memeluk Islam dan ikut berhijrah. Semua putri Rasulullah wafat di saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang wafat 6 bulan setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Keutamaan Sayyidah Khadijah bahwa beliau merupakan wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menikahi wanita lain sampai Khadijah wafat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga merupakan wanita paling mulia di zamannya secara mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita terbaik ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan besarnya cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah seringkali membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Beliau berkata, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah, padahal aku belum pernah berjumpa dengannya. Biasanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau memerintahkan, bagikanlah daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari, kecemburuanku membuat beliau marah. Kataku, Khadijah. Beliau lalu mengatakan, aku dikarunia rasa cinta kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Assalamualaikum.